Sudah kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengalih kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Mbak Marhani sebagai ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Baik. Bapak ingin tanya, di sini masuk semua anak-anak? Siapa yang nggak masuk? Nih, masuk semua ya. Alhamdulillah kalian bisa mengikuti pelajaran pada kegiatan pada hari ini. Baik, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Bapak ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak pertemuan yang berikut yang lalu? Struktur puisi. Sama apa lagi, Majas. Majas ada berapa anak-anak kemarin? 3. Metafora, personifikasi, dan nilai ya, betul sekali. Bapak ingin bertanya sama kalian, di sini ada yang pernah membuat puisi? Siapa? Mbak Maida. Puisi tentang apa, Mbak Maida? Bunga. Menceritakan tentang apa itu, Mbak Maida? Bunga. Ya. Oh, seperti ya, tiba-tiba Mbak Maida hatinya sangat sakit hati, Mbak. Citro. Ya. Ada lagi yang sering membuat puisi atau sering mendengarkan orang membaca puisi di media sosial apa di mana gitu? Belum itu. Tidak. Belum lah. Baik. Kemarin kita sudah belajar mengenai majas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menciptakan sebuah puisi. Baik, ini merupakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mbak ini bisa dibacakan? Mungkin Mbak Nur bisa dibacakan tujuannya? Jadi peserta didik mampu menciptakan puisi sendiri serta memasukkan majas dan panca indera ke dalam puisinya. Baik, itu merupakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, untuk menciptakan sebuah puisi itu terdapat 2 cara. Ya, yang pertama itu cara pertama ini terdapat 5 langkah. Yang pertama apa? Ini dibaca bareng-bareng. Yang paling mengesankan. Kemudian Kemudian yang ketiga, ingat perasaan kalian saat itu. Dan yang keempat itu yang terpenting anak-anak. Gunakan majas. Yang kelima, berkaitan dengan panca indera. Baik. Untuk membuat puisi itu penting untuk memasukkan sebuah majas. Agar apa anak-anak? Mbak ini bisa menjawab? Unsur keindahannya, Pak. Betul sekali ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Mbak Nur mungkin kenapa puisi harus memasukkan majas? Sama Mbak Heni menjadi lebih indah, menjadi lebih Pak ya, artinya lebih menarik juga. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Heni dan Mbak Nur. Kemudian yang kelima itu, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Ada yang bisa menjelaskan kenapa puisi harus memasukkan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera? Matamu indah seperti apa? Bola pingpong atau seperti itu, Pak. Baik. Dalam puisi itu penting untuk memasukkan majas dan kata-kata yang berkaitan panca indera. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh puisi atau satu larik puisi yang menunjukkan bahwa itu panca indera. Panca indera manusia ada berapa? 5. Apa aja Mbak ini? Penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Belum. Baik. Ada yang bisa memberikan contoh puisi yang berkaitan dengan panca indera? Ayo angkat tangan yuk. Coba berikan satu contoh larik puisi yang berkaitan dengan kata-kata panca indera. Betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Maida. Baik, dalam puisi itu penting untuk memasukkan majas dan kata-kata yang berkaitan panca indera seperti
wajahmu cantik bagaikan bidadari. Suara burung-burung di pagi hari menemaniku saat hendak pergi ke rumah kekasihku. Itu merupakan majas apa? Pendengaran. Baik. Kemudian cara yang kedua itu, nih, coba dibaca bareng-bareng. Menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Nah, ini merupakan cara kedua untuk membuat sebuah puisi. Jadi, kalian tentukan dulu 3 kata yang ingin kalian masukkan ke dalam puisi kalian. Ada yang bisa memberikan contoh? Nih, contohnya. Itu kalimatnya apa aja yang 3 katanya? Teh, ibu, dan kursi. Kalian bisa mencari kata dulu. Ini ada 3 kata, teh, ibu, dan kursi. Kemudian rangkai dalam sebuah puisi seperti ini. Bisa dibaca? Kelihatan? Coba dibaca. Di sini siapa tadi yang sering membuat puisi? Mbak Maida. Silakan Mbak Maida, bisa dibaca. Dikala pagi hari yang cerah, kulihat ibu sedang minum teh. Ia duduk di kursi kesayangannya yang terletak di teras belakang rumah. Ibu suka membaca buku sambil meminum tehnya. Baik, berikan tepuk tangan kepada Mbak Maida. Nah, yang menunjukkan 3 kata tadi mana anak-anak? Ibu, teh, ibu lagi, kemudian teh. Kursinya mana? Ini kursinya. Ia duduk di kursi. Baik, itu merupakan cara yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Belum ada. Baik. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 6 kelompok. Untuk kelompok 1 di sini ya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Gitu. Baik, silakan kalian bisa bergabung kelompok kalian. Ini namanya, ini nama-nama kalian yang masuk dalam kelompoknya. Sudah? Sudah. Baik. Di sini Bapak akan membagikan LKPD bagaimana cara membuat puisi yang benar. Sebentar. Nih, kelompok 1 mana tadi? Sini Mbak Maida, kelompok 1. Kelompok. Bentar, kurang 1. Baik. Di LKPD itu ada perintahnya ya anak-anak. Kalian pahamin dulu perintahnya itu. Kemudian ini tugasnya individu. Nah, kenapa kalian kelompok? Meskipun kalian kelompok itu tugasnya individu, kelompok hanya untuk kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian. Sampai sini paham? Baik. Puisinya ini perintahnya. Buatlah puisi di Canva. Harus mengandung majas dan panca indera. Terdiri dari minimal 3 bait, 1 bait 4 sampai 5 lari. Ini paham ya sampai sini ya? Baik, ini LKPD-nya sesuai dengan hobi kalian dari penilaian non kognitif kemarin pada saat awal kegiatan pembelajaran dimulai ya. Di sini yang hobi menari siapa? Mbak Eni mungkin? Ya, Mbak Eni nanti bisa membuat puisi mengenai hobi Mbak Eni ya. Itu tentang tarian-tarian yang ada di Semarang ya. Di LKPD itu terdapat beberapa kasus. Kalian nanti mengerjakan puisinya sesuai dengan kasus yang sudah kalian pilih. Misal kalian hobi menari, kalian milih kasus yang menari. Olahraga ya olahraga. Begitu paham? Baik. Bapak beri waktu 20 menit cukup untuk membuat puisi? Cukup. Baik. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Gimana Mbak, ini ada kendala? Oh, tulis dalam sebuah puisi ya, tapi sudah menemukan temanya, sudah bisa tari gambling bisa. Mbak Mai, ada kendala? Kenapa mau olahraga? Suka olahraga? Nah, baik, sudah
menemukan rank-rank seperti saya akan membuat puisi tentang olahraga ini sudah ada. Sudah, baik. Kemudian Mbak Nadia mungkin ada kesulitan? Apa? Ya, suka menari ya Mbak Nadia, baik. Mbak Nur, ada kendala? Masih merangkai-merangkai, sudah. Kalian bisa mengerjakan lagi ya. Boleh diskusi sama teman kalian, boleh diskusi. Sudah ya, waktunya sudah hampir selesai, tinggal 5 menit lagi sudah selesai semua. Sudah. Siapa yang belum selesai? Sudah selesai semua ya. Baik. Setelah ini kalian akan mempresentasikan puisi kalian di depan kelas. Sudah selesai semua kan? Sudah. Yuk dari kelompok 1 dulu. Mbak Mai bisa maju ke depan untuk membacakan puisi yang sudah dibuat. Maju ke sini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Maida. Kemudian kelompok 3 bisa memberikan tanggapan. Bagus. Sudah? Sudah. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Maida dan Mbak Nadia. Nah, setelah ini hasil karya kalian kan dibuat di Canva tadi kan, sudah kan? Di Canva bisa diupload ke media sosial kalian seperti TikTok atau Instagram dan tag akun Bapak. Sudah tahu kan akun Bapak? Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Apa Mbak ini? Memilih salah satu. Bebas. Mau TikTok bisa, Instagram juga bisa, 2 itu ya. Baik. Menurut kalian ada kendala atau tidak tadi pada saat pembelajaran? Masih ada yang belum paham mungkin cara membuat puisi? Sudah paham semua? Sudah. Tadi membuat puisi ada berapa cara? 2. Yang pertama ada berapa langkah-langkah? 5. Apa aja tadi? Menemukan hal yang paling mengesankan. Kemudian apa lagi tadi? Ya, kemudian yang ketiga, gunakan. Yang kelima, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Kemudian alang-alang yang kedua tadi apa Mbak Nadia? Menggunakan 3 kata. Baik. Bagaimana perasaan kalian anak-anak pada waktu pembelajaran tadi? Senang. Seru. Mendapatkan pengetahuan baru ya. Baik, karena ini waktunya sudah hampir habis. Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Silakan Mbak ini bisa memimpin doanya. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, kamu kan pura-puranya jadi guru, walaupun siswanya itu temanmu, tetap belajar untuk memanggil nama. Jangan mengundangnya Mbak gitu ya. Jadi kurang pas. Ya Pak. Yang kedua, jangan terlalu banyak wura-wurinya terus. Ya.
Terus ada siswanya yang main HP jangan diizinkan. Ya Pak. Kelas kok main HP terus. Walaupun ini simulasi ya. Kemudian materi perlu diperhatikan lagi komposisinya ya. Itu. Mas Faisal mungkin bisa menambahkan media ya agar pembelajarannya menjadi lebih menarik dan interaktif. Tadi kan masih pakai PPT saja, ya itu saja sih, agar peserta didik lebih tertarik begitu. Baik, untuk Mas Faisal secara keseluruhan sudah bagus ya. Mungkin ada berapa ya? Nggak usah banyak-banyak lah. Tiga tiga hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, Mas Faisal itu kayaknya tadi kurang pede ya. Betul. Masih kayak malu-malu atau gimana, atau bingung mengenai langkah-langkahnya atau gimana Mas Faisal. Betul Mas. Oke, oh ya, nah itu. Terus yang kedua itu apa yang disampaikan oleh Mas Isyam tadi untuk penggunaan teknologinya mungkin perlu ditambahkan karena kan sekarang kan eranya era digital kan. Kalau misalkan hanya pakai PPT apa bedanya dengan era milenial gitu loh. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apa namanya, tadi kan tujuan pembelajarannya kan menulis ya Mas Faisal. Menciptakan Mas. Menciptakan ya, menciptakan ilmunya apa? Menulis. Menulis. Ya menulis. Tadi itu kalau nggak salah saya lihat Mbak Meda soal membacakan puisi ya. Iya. Nah itu mungkin hal-hal yang melenceng dari ilmunya mungkin bisa dikurangi gitu. Itu mungkin itu saja dari saja. Terima kasih. Baik, Mas. Ya, pindah sebelah.